Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang acquisition of PPE atau perolehan aset tetap. Di dalam akuntansi, sebagian besar perusahaan menggunakan basis biaya historis untuk melihat aset tetapnya. Mengapa biaya historis? Karena metode ini mengukur secara objektif berapa kas atau ekuivalen kas yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset tersebut, hingga aset itu siap digunakan sesuai dengan niat awal manajemen. Lalu kapan kita bisa mengakui aset tetap ini? Ada dua syarat utama. Yang pertama, biayanya harus dapat diukur secara andal. Yang kedua, harus ada probabilitas bahwa aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Sebagai catatan, biaya perolehan ini tidak hanya sebatas harga beli. Di dalamnya juga mencakup biaya masuk, pajak yang tidak dapat direstitusi, serta semua biaya langsung yang dikeluarkan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi operasionalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rincian apa saja komponen biaya untuk masing-masing jenis aset utama. Yang pertama untuk tanah atau land. Nah, biayanya bukan hanya harga tanahnya saja. Kita juga harus memasukkan biaya legal seperti akta tanah atau biaya pengacara, biaya pembersihan lahan, bahkan biaya pembongkaran bangunan lama yang ada di atas tanah tersebut agar lahan siap digunakan. Kedua, untuk bangunan atau building. Jika diakuisisi atau dibangun, biayanya mencakup seluruh biaya material, tenaga kerja, dan overhead. Selain itu, biaya jasa arsitek, izin mendirikan bangunan, serta biaya renovasi yang dilakukan sebelum bangunan tersebut siap dihuni juga harus dikapitalisasi. Ketiga, untuk peralatan atau equipment. Biaya yang dikapitalisasi adalah semua pengeluaran sampai mesin siap beroperasi. Ini termasuk harga beli bersih setelah diskon, ongkos angkut, asuransi selama transit pengiriman, hingga biaya instalasi, perakitan, dan pengujian mesin juga harus dimasukkan. Selain membeli aset yang sudah jadi, perusahaan itu terkadang membangun asetnya tersendiri. Ini disebut sebagai self-constructed asset. Dalam hal ini, ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alokasi overhead. Untuk mengalokasikan beban tetap dan variabel ke aset yang dibangun secara adil, perusahaan itu dapat menggunakan eh, metode full costing. Yang kedua, bunga pinjaman atau interest capitalization ini adalah poin yang sangat krusial. Jika perusahaan meminjam dana untuk membiayai pembangunan aset ini, maka biaya bunga yang terjadi selama masa konstruksi tersebut tidak langsung dibebankan, melainkan dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset. Yang ketiga, prinsip biaya. Pada akhirnya, semua ini kembali pada prinsip biaya. Aset yang dibangun sendiri tetap dicatat sebesar biaya historinya. Tujuannya adalah untuk menjamin keandalan dan objektivitas informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang borrowing cost during construction atau biaya pinjaman selama masa konstruksi. Borrowing cost sendiri adalah biaya bunga yang timbul ketika perusahaan meminjam dana untuk membangun aset jangka panjang seperti gedung, pabrik, dan juga jalan tol. Dalam akuntansi, biaya bunga tersebut adalah dikapitalisasi untuk atau dimasukkan ke dalam nilai aset apabila aset tersebut termasuk pada qualifying asset. Qualifying asset sendiri adalah aset yang membutuhkan waktu cukup lama sampai siap digunakan atau dijual. Tujuan kapitalisasi ini adalah agar nilai aset mencerminkan seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan selama proses pembangunan atau pembuatan sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat. Selanjutnya, kapitalisasi biaya pinjaman dimulai ketika perusahaan sudah mengeluarkan biaya pembangunan. Biaya bangun sudah muncul dan juga aktivitas konstruksi sudah berlangsung. Kapitalisasi akan dihentikan ketika aset telah selesai dan siap digunakan. Jumlah biaya bunga yang dikapitalisasikan dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran proyek, tingkat bunga pinjaman, dan lama pembangunannya. Terdapat 2 jenis pinjaman, yaitu specific borrowings yang digunakan khusus untuk proyek tertentu dan juga general borrowings yang berasal dari pinjaman umum perusahaan. Rumus dasar kapitalisasi sendiri adalah pengeluaran rata-rata dikalikan dengan tingkat bunga untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dimasukkan ke dalam nilai aset.
Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai valuation of property, plant and equipment atau biasa singkat dengan PPE atau penilaian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Pada dasarnya, perusahaan itu mencatat aset tetap berdasarkan nilai wajar atau fair value. Tapi kalau aset dibeli sekaligus, misalnya tanah dan bangunan dalam satu paket, maka nilainya itu harus dipisahkan dan dialokasikan ke masing-masing aset supaya pencatatannya lebih akurat. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya itu cash discount atau diskon tunai. Kalau perusahaan dapat diskon saat membeli aset tetap, baik tanah atau bangunan, maka diskon tersebut itu dianggap sebagai pengurang harga perolehan aset, baik diskonnya diambil atau tidak. Kemudian ada juga dengan istilah deferred payment contracts atau pembayaran tangguh. Jadi aset itu tidak dicatat sebesar nilai nominal di masa depan, tetapi berdasarkan nilai kini atau present value. Nah, kalau dalam kontraknya ini tidak ada bunga yang jelas, maka perusahaan itu harus menentukan sendiri tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar. Nah, selisih antara nilai nominal dan nilai kini itu nantinya akan diakui sebagai beban bunga selama periode pembayaran. Jadi, dalam penilaian aset tetap ini yang ditekankan adalah pencatatan yang mencerminkan nilai sebenarnya atau fair value baik dari sisi harga perolehan, diskon maupun sistem pembayarannya. Nah, selanjutnya kali ini kita akan masuk ke contoh kasus deferred payment contract supaya lebih kebayang penerapannya. Nah, sebagai ilustrasinya ada perusahaan Suter AG yang membeli robot pengecat khusus untuk kebutuhan produksinya. Nah, pembelian ini tidak dilakukan secara tunai, tapi dengan menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar 100.000 euro. Nah, dengan jangka waktu 5 tahun. Namun, walaupun tidak ada bunga tertulis, sebenarnya itu tetap ada unsur bunga yang harus diperhitungkan. Karena itu, dipergunakanlah tingkat bunga pasar dalam kasus ini sebesar 10%. Nah, pembayarannya dilakukan dalam 5 kali angsuran yang masing-masingnya itu 20.000 euro setiap akhir tahun. Karena nilai wajar dari robot ini tidak mudah ditentukan, maka perusahaan itu menggunakan pendekatan present value dari wesel tersebut untuk menentukan nilai asetnya di awal. Jadi saat pembelian aset ini tidak dicatat sebesar 100.000 euro, tetapi sebesar nilai kini dari pembayaran yang akan datang. Kemudian, seiring berjalannya waktu akan muncul beban bunga yang diakui setiap periode sampai wesel tersebut lunas. Di bagian kanan ini juga ditunjukkan contoh perhitungan dan jurnalnya, mulai dari pengakuan awal hingga pembayaran di akhir tahun pertama. Jadi dari contoh ini tuh kita bisa lihat bahwa meskipun tidak ada bunga secara eksplisit dalam akuntansi, tetap harus dihitung agar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Nah, di sini tuh ditunjukkan ya untuk jurnalnya itu yakni interest expense notes payable pada cash senilai 20.000. Selanjutnya kita akan masuk ke lump sum purchases atau pembelian gabungan. Nah, dalam kondisi ini perusahaan itu membeli beberapa aset sekaligus hanya dengan satu harga total. Misalnya membeli tanah, bangunan, dan persediaan dalam satu paket. Nah, masalahnya adalah harga yang dibayar itu tidak langsung menunjukkan nilai masing-masing aset. Karena itu, perusahaan harus mengalokasikan harga total tersebut ke setiap aset. Nah, hal ini tuh caranya dengan menggunakan nilai wajar relatif dari masing-masing aset. Misalnya nih, diasumsikan bahwa biaya yang dikeluarkan ini sebanding dengan nilai wajar setiap aset.
kalau nilai wajar masing-masing aset bisa diketahui, maka kita tuh tinggal membagi harga total berdasarkan proporsi nilai wajarnya. Namun kalau nilai wajarnya ini sulit ditentukan, biasanya perusahaan ini bisa menggunakan metode penilaian lain yang paling masuk akal sesuai dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, pada bagian kanan ini bisa dicontohkan contoh perhitungan di mana harga total dialokasikan ke inventory, land, dan building berdasarkan nilai wajar relatifnya. Jadi, intinya dalam lump sum purchases yang penting itu bukan hanya total harga, tetapi bagaimana kita membaginya secara tepat agar pencatatan setiap aset tetap itu tetap akurat dan mendetail. Nah, selanjutnya pada slide ini akan menjelaskan mengenai issuance of shares atau penerbitan saham dalam perolehan aset tetap. Nah, ketika perusahaan membeli aset dengan menerbitkan saham, maka yang digunakan untuk menentukan nilai aset bukan nilai nominal saham per value. Nah, melainkan harga pasar atau fair value saham apabila saham tersebut aktif diperdagangkan. Nah, hal ini tuh karena harga pasar itu dianggap lebih mencerminkan nilai wajar atau nilai tunai sebenarnya dari aset yang diperoleh. Contohnya Upgrade Living CO yang ada di bagian bawah ini membeli tanah untuk ekspansi usaha tanpa membayar secara tunai. Sebagai gantinya, perusahaan itu menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per saham. Namun karena harga pasar saham saat itu adalah $12 per saham, maka nilai tanah dicatat sebesar $60.000, yaitu hasil dari 5.000 dikali $12. Jurnal yang dibuat adalah di debit akun tanah sebesar $20.000 dan kredit modal saham biasa sebesar $50.000 sesuai nilai nominal saham, dan selisih sebesar $10.000 dicatat sebagai AGU saham atau share premium. Dari contoh ini dapat simpulkan bahwa transaksi perolehan aset menggunakan saham perusahaan lebih mengutamakan nilai wajar saham atau fair value sebagai dasar pencatatan aset. Nah, selanjutnya tadi kan dibahas tentang issuance of share. Nah, ini sekarang terkait pertukaran aset non-monetary atau exchange of non-monetary assets. Nah, dalam transaksi ini perusahaan menukar aset tetap dengan aset lain tanpa menggunakan kas sebagai alat utama pembayaran. Nah, pada umumnya transaksi ini dicatat berdasarkan nilai wajar fair value aset yang diserahkan atas atau aset yang diterima, tergantung mana yang nilainya lebih jelas dan dapat ditukur secara andal atau material. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat langsung mengakui laba atau rugi dari pertukaran tersebut apabila transaksi memiliki commercial substance atau substansi komersial. Nah, selanjutnya itu dijelaskan mengenai arti commercial substance ini. Commercial substance ialah suatu pertukaran dikatakan memiliki substansi komersial apabila transaksi tersebut itu menyebabkan perubahan pada arus kas di masa depan perusahaan, sehingga posisi ekonomi perusahaan itu ikut berubah. Contohnya, jika setelah pertukaran aset terdapat perubahan pada jumlah arus kas, risiko ataupun waktu penerimaan arus kas terjadi, maka transaksi ini dianggap memiliki substansi komersial. Dalam kondisi ini, perusahaan itu menggunakan nilai wajar dan laba atau rugi dapat langsung diakui. Nah, sebaliknya, apabila pertukaran aset tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap arus kas maupun dengan kondisi ekonomi yang ada di dalam perusahaan, maka transaksi tersebut dianggap tidak memiliki substansi komersial. Akibatnya, laba atau rugi biasanya ditangguhkan dan tidak langsung diakui pada periode tersebut. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa pengakuan laba atau rugi dalam pertukaran aset non-monetary sangat bergantung pada ada atau tidaknya komersial substance dalam transaksi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertukaran aset non-moneter dalam kondisi rugi atau loss situation yang memiliki commercial substance. Apabila dalam pertukaran aset terjadi kerugian atau loss dan transaksi tersebut masih memiliki substansi komersial, maka kerugian itu harus langsung diakui pada saat transaksi terjadi. Hal ini tuh dilakukan agar nilai aset tidak dicatat terlalu tinggi atau overstate dalam laporan keuangan. Di sini disajikan contoh di slide. Perusahaan Information Processing SA menukarkan mesin lama dengan mesin baru dari Gerard Business Solution NV. Nah, mesin lama ini memiliki nilai buku sebesar $8.000 yang berasal dari harga perolehan $12.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi $4.000. Namun, nilai wajarnya ini hanya sebesar $6.000. Karena nilai wajar mesin lama lebih rendah dibanding nilai bukunya, maka perusahaan itu mengalami kerugian atau loss sebesar $2.000. Nah, selain itu, perusahaan juga menambahkan kas sebesar $10.000 untuk memperoleh mesin baru yang harganya $16.000. Maka biaya perolehan mesin baru itu dihitung dari fair value mesin lama sebesar $6.000 ditambah dengan pembayaran kas tadi $10.000 sehingga totalnya menjadi $16.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri, perusahaan itu mencatat mesin baru sebesar $16.000 ini menghapus akumulasi depresiasi mesin lama dan mengakui rugi pelapasan aset sebesar $2.000 serta mengeluarkan kas sebesar $10.000. Nah, jadi jika pertukaran aset masih memiliki komersial substance dan menimbulkan kerugian, maka rugi tersebut itu wajib langsung diakui agar pencatatannya itu tetap mencerminkan nilai yang wajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai exchange gain situation atau pertukaran aset non-moneter dalam kondisi memperoleh keuntungan atau gain situation yang masih memiliki commercial substance. Jadi, jika dalam pertukaran aset tersebut terjadi keuntungan atau gain dan transaksi tersebut memiliki substansi komersial, maka perusahaan itu mencatat aset baru sebesar nilai wajarnya baik dari aset yang diserahkan maupun aset yang diterima. Nah, ini tergantung mana yang lebih jelas nilainya. Nah, selain itu, keuntungan dari pertukaran aset tersebut langsung diakui pada periode terjadinya transaksi. Pada contoh di slide-nya itu ada Interstate Transportation Company menukarkan beberapa truk lama dengan sebuah semi truk baru. Nah, truk lama ini memiliki nilai buku gabungan sebesar $42.000 yang berasal dari harga perolehan yakni $64.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi yakni senilai $22.000. Namun nilai wajar truk lama tersebut adalah $49.000. Nah, selain menyerahkan truk lama, perusahaan juga menambahkan kas senilai $11.000 untuk memperoleh semi truk baru. Maka biaya semi truk itu dihitung dari nilai wajar truk lama sebesar $49.000 ditambah dengan kas yang dibayarkan senilai $11.000 sehingga total biaya perolehan aset baru menjadi $60.000. Karena nilai wajar aset lama ini lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka perusahaan itu memperoleh keuntungan sebesar $7.000, yakni selisih antara $49.000 tadi dengan $42.000. Keuntungan ini langsung diakui karena transaksi tersebut masih memiliki komersial substance. Nah, intinya ketika dalam pertukaran aset non-moneter yang memiliki substansi komersial, keuntungan dari pertukaran dapat langsung diakui berdasarkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset lama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertukaran aset non-moneter yang tidak memiliki commercial substance serta penjelasan mengenai government grants.
Nah, pertama pada bagian leks komersial substan atau tidak ada komersial substan ini dijelaskan bahwa apabila pertukaran aset tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap posisi ekonomi perusahaan, maka transaksi tersebut dianggap tidak memiliki substansi komersial. Dalam kondisi ini, keuntungan dari pertukaran tidak langsung diakui tetapi ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk mengurangi nilai perolehan aset baru sehingga aset baru ini dicatat lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya. Nah, artinya laba baru akan diakui ketika aset baru tersebut dijual di masa yang akan mendatang. Jadi, jika suatu transaksi memiliki komersial substance, laba atau ruginya itu langsung diakui. Namun, jika tidak memiliki komersial substance, maka laba atau ruginya itu tidak akan langsung diakui pada saat pertukaran terjadi. Nah, selanjutnya, slide ini juga akan menjelaskan bagaimana government grants atau bantuan pemerintah. Nah, terkait government grants merupakan sebuah bantuan yang diberikan pemerintah kepada sebuah perusahaan dalam bentuk transfer sumber daya seperti kas, aset, pengurangan utang, subsidi, insentif pajak, bantuan riset, maupun pinjaman berbunga rendah. Nah, bantuan tersebut biasanya itu diberikan dengan syarat tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Nah, dalam akuntansi tantangan utamanya adalah bagaimana perusahaan itu mencatat bantuan tersebut secara tepat dan menyajikannya secara benar dalam laporan keuangan. Intinya membedakan perlakuan akuntansi antara pertukaran aset yang tidak memiliki substansi komersial dan pengenalan konsep bantuan pemerintah dalam akuntansi aset tetap. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas mengenai accounting approach atau pendekatan akuntansi dalam pencatatan government grants atau bantuan pemerintah. Nah, dalam akuntansi ini, aset yang diperoleh dari bantuan pemerintah itu umumnya tidak dicatat sebesar 0, melainkan menggunakan nilai wajar, karena cara ini tuh lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, untuk pencatatan kreditnya terdapat dua pendekatan, yaitu equity approach, di mana bantuan dicatat langsung ke ekuitas, dan income approach, yaitu bantuan diakui sebagai pendapatan. Namun berdasarkan Evers, pendekatan yang diwajibkan adalah income approach karena pengakuan pendapatan dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan biaya yang berkaitan. Nah, jika grant diberikan untuk aset tetap, maka perlakuan akuntansinya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dicatat sebagai deferred grant revenue atau pendapatan tangguhan yang kemudian diamortisasi selama umur manfaat aset. Kedua, grant atau bantuan dapat dicatat sebagai pengurang nilai aset sehingga beban depresiasi yang diakui menjadi lebih kecil. Selain itu, apabila grant diberikan untuk menutup kerugian pada masa lalu, maka grant atau bantuan tersebut dapat langsung diakui sebagai pendapatan. Nah, sedangkan jika grant bantuan ini berkaitan dengan kewajiban atau biaya di masa depan, maka pengakuannya itu ditangguhkan terlebih dahulu dan diakui secara bertahap sesuai dengan periode terkait. Kemudian inti dari materi ini bahwa memastikan adanya matching atau kesesuaian antara pengakuan grant dengan biaya yang berhubungan sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang lebih akurat dan relevan. Baik, di slide ini kita akan membahas mengenai cost subsequent
yaitu acquisition atau biaya setelah perolehan aset tetap. Jadi setelah perusahaan membeli aset tetap seperti mesin atau bangunan, biasanya masih ada biaya tambahan yang dikeluarkan. Nah, disinilah muncul beberapa pertanyaan penting. Contohnya seperti biaya ini tuh harus dicatat sebagai aset atau sebagai beban. Nah, penentuannya sebenarnya itu cukup sederhana kalau biaya tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa depan, maka biaya itu dikapitalisasi atau dimasukkan ke dalam aset. Namun kalau hanya untuk menjaga kondisi aset tetap seperti semula, maka langsung dibebankan saja. Nah, manfaat ekonomi di masa depan ini bisa berupa beberapa hal. Contohnya, menambah umur manfaat aset, meningkatkan kapasitas produksi, atau juga dapat meningkatkan kualitas hasil produksi. Jadi intinya bisa kita lihat dulu itu dampaknya ke depannya. Kalau ada peningkatan manfaat, maka akan masuk ke aset, tapi jika tidak langsung jadi beban. Oke, selanjutnya masuk ke dalam materi jenis-jenis pengeluaran setelah perolehan aset. Yang pertama itu ada additions atau penambahan. Nah, hal ini tuh terjadi ketika perusahaan itu menambah atau memperluas aset yang sudah ada. Contohnya perusahaan itu menambah ruangan atau juga fasilitas baru. Karena jelas akan menambah manfaat, maka biaya ini tuh bakalan dikapitalisasi. Lalu yang kedua itu ada improvements dan replacement. Improvement yaitu artinya aset yang diperbaiki jadi lebih baik lagi. Contohnya mungkin performanya itu akan ditingkatkan. Sedangkan replacement itu hanya mengganti dengan yang sejenis saja. Nah, kalau pengeluaran ini akan meningkatkan manfaat ekonomi ke depan, maka dikapitalisasi. Tapi kalau tidak, biasanya akan dianggap sebagai beban. Lalu yang ketiga ada rearrangement dan reorganization, yaitu penataan ulang aset. Contohnya itu seperti memindahkan mesin atau mengubah layout pabrik. Nah, walaupun tujuannya meningkatkan efisiensi, biaya ini tidak dikapitalisasi tapi langsung dibebankan. Oke, lanjut di slide ini kita akan membahas mengenai tentang repairs atau perbaikan. Nah, perbaikan ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu ordinary repairs, yaitu perbaikan rutin seperti servis, pelumasan, atau pembersihan. Nah, perbaikan ini tuh tidak menambah umur atau kapasitas aset, jadi akan langsung dicatat sebagai beban. Lalu yang kedua itu ada major repairs, yaitu perbaikan besar seperti overhaul mesin. Nah, perbaikan ini tuh biasanya memberikan manfaat yang lebih dari satu periode saja. Misalnya memperpanjang umur aset. Nah, kalau memang memberikan manfaat jangka panjang, maka biaya ini akan dikapitalisasi. Namun jika tidak terlalu signifikan, maka tetap akan menjadi dibebankan. Jadi lagi-lagi kuncinya itu sama ya, karena kita lihat apakah ada peningkatan manfaat atau tidak. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai disposition of property, plant, and equipment, yaitu saat aset itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena aset itu sudah dijual, rusak, atau karena kejadian lain seperti bencana. Nah, sebelum mencatat pelepasan aset, perusahaan itu harus menghitung dulu penyusutan terlebih dahulu sampai tanggal pelepasan. Setelah itu baru ditentukan nilai buku aset. Kemudian nilai buku ini akan dibandingkan dengan nilai pelepasan, misalnya harga jualnya. Nah, kalau harga jualnya itu lebih besar dari nilai buku, maka akan terjadi gain atau laba. Sebaliknya, kalau lebih kecil maka akan terjadi loss atau kerugian. Nah, jenis pelepasan yang paling umum adalah penjualan aset. Selain itu ada juga yang disebut involuntary conversion
yaitu pelepasan karena kejadian di luar kendali seperti kebakaran atau juga bencana alam. Nah, jadi inti dari disposition ini adalah yaitu menghentikan aset dari pembukuan dan mengakui selisihnya sebagai laba atau ruginya.